Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya, di mana di sini kita akan mengetahui bahwa tafkhim itu ada yang disebabkan karena hamzah wasol. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelum kita lanjut ke ayat 28, kita jelaskan dulu bahwa kadang-kadang kita mendengar ada orang yang membaca ya ayyuha, padahal ini ada taknya. Ya ayyatuha. Khusus ayat ini lain dengan ayat-ayat yang lain. Jadi di sini bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha. Ada taknya. Ini disebabkan karena yang menyertainya itu adalah kata atau kalimat mu'annas. An-nafsu ini mu'annas meskipun dia tidak menggunakan tak marbutah. Tapi sifat yang menyertainya mutmainnah ini ada tak marbutahnya karena dia itu memang mu'annas. Kalau yang muzakkar itu tidak memakai tak marbutah. Jadi karena dia itu mu'annas, maka membaca ya ayyuha itu menjadi ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi na'tul man'ud dalam ilmu nahwu tersebut harus menyertai bendanya itu dengan sifat yang sesuai. Misalnya dia depannya tak marbutah, al-madrasatu kabiratun. Jadi ada tak marbutahnya semuanya. Kecuali memang benda tersebut atau kata isim tersebut itu merupakan asli dari mu'annas tersebut meskipun tidak ada tak marbutahnya. Seperti nama orang misalnya Laila. Laila itu tidak memakai tak marbutah, atau Maryam tidak memakai tak marbutah. Tapi kalau dia mempunyai sifat itu diberi tak marbutah. Maryam mutmainnah misalnya. Maryam itu tenang. Mutmainnah itu artinya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sini ada dua yang dengung tasydid nun. Kalau tasydid nun yang belakang ini adalah guna musyaddada karena dia asli tasydid. Kalau yang ini karena bentukan dari idgham syamsiyah. Jadi al bertemu dengan nun sehingga menyebabkan dia itu bertasydid dan dibaca guna. Cara membacanya sama saja dengan guna musyaddada ini. Cuma istilahnya saja yang berbeda, tapi sama saja cara membacanya, yaitu ditahan, didengungkan. Ya ayyatuha, ini adalah mad jaiz munfasil. Nah, ketika kita berhenti di sini, kemudian kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat 28, maka kita memberi harokat yang ada di ayat 28 ini. Harokatnya itu adalah kasroh, karena setelah sukun ini ada kasroh juga, maka ini berkasroh. Itu cara mudahnya ya. Tapi secara ilmu nahwu ini memang merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, dan ini harokatnya itu kasroh. Dilihat dari asal katanya. Raja'a yarji'u irji'. Irji' itu artinya pulanglah, kembalilah. Kalau mu'annas itu untuk perempuan atau untuk kata isim yang mu'annas ya, memakai ya irji'i ila rabbiki. Ki ini kan perempuan, rabbiki. Kalau laki-laki rabbika. Ini mu'annas ya, mu'annas. Nah, ketika kita memberi harokat kasroh,
otomatis kita akan ingat bahwa kalau setelah sebelum sukun ro itu kasroh maka dibaca tipis ya. Itu kan asal dari teori dari tafkhim tarkik ya, tarkik tafkhim. Kalau sebelum sukun ro itu kasroh itu dibaca tarkik atau tipis. Tapi di sini tidak dibaca tarkik, dibaca tafkhim. Jadi kenapa demikian? Karena hamzah wasol ini. Jadi hamzah wasol ini menyebabkan ro itu dibaca tebal meskipun kasroh. Jadi rata-rata kalau hamzah wasol itu adalah kasroh ya, kasroh atau dhamma. Tapi kalau ini yang kasroh, meskipun kasroh maka roknya ini dibaca tebal atau tafkhim. Jadi tidak berlaku hukum yang tarkik itu ya. Kalau misalnya di depannya itu adalah hamzah wasol yang berharokat kasroh, meskipun berharokat kasroh dia dibaca tafkhim atau tebal. Jadi membacanya itu roknya itu agak mencucu lidah kita itu, bibir kita ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi sukun ro ini juga tebal karena fathah, kemudian tasydid ya, ini kita tekan ke ya-nya, mardiyah, tapi tanpa dengung. Yang dengung ini tanwin bertemu mim, ini dengung. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tebalkan, irji'i, ini panjangkan karena mad jaiz munfasil. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga alif. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lain lagi kalau kita itu meneruskan dari ayat 27 ke 28. Maka karena dia itu hamzah wasol itu artinya kalau wasol tidak dibaca, maka ini tidak kita baca, kita langsungkan harokat dari sebelumnya itu ke sukun ro. Contohnya seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini langsung taknya langsung ke sukun ro. Al mutmainnah turji'i. Jadi seperti itu. Kalau kita meneruskan, kalau kita mewasolkan, karena hamzah wasol itu kalau wasol tidak dibaca. Tapi kalau wakof kemudian kita ibtidak di sini, maka kita beri harokat. Harokatnya kasroh, tapi meskipun kasroh dia dibaca tebal untuk hamzah wasol ini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi belakang ini cuma satu alif saja, jadi mad tabi'i jangan terlalu panjang. Yang agak dipanjangkan itu gunahnya ya. Wadkhuli jannati. Nah, kalau kita mengetahui dari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini turun versi yang pertama atau riwayat yang pertama itu karena gugurnya atau wafatnya Hamzah paman Nabi ketika perang Uhud. Hamzah itu meninggal atau gugur di perang Uhud karena Hamzah itu merupakan seorang pejuang Islam yang diberi gelar Asadullah, singa Allah. Ketika memimpin perang Badar juga menang beliau. Ketika wafat di perang Uhud, maka karena kegigihan dan perjuangan beliau jihad fisabilillah, setelah wafat turunlah ayat ini. Jadi ayat ini sebab turunnya itu salah satunya adalah karena wafatnya Hamzah. Wafatnya Hamzah itu merupakan jiwa-jiwa yang tenang gitu ya. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang penuh ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam hamba-hambaku, termasuk hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dalam riwayat yang lain, ayat ini turun karena wafatnya Utsman bin Affan, sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa beliau itu dimasukkan di dalam asbabun nuzul ini? Karena beliau itu seorang dermawan. Utsman bin Affan adalah seorang kaya yang sangat dermawan. Ketika itu salah satu ceritanya yaitu beliau membeli sumur dari seorang Yahudi, dan sumur itu digratiskan untuk orang-orang yang ada di kampung tersebut. Sehingga ketika wafatnya Utsman bin Affan, turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa Utsman bin Affan dijamin masuk surga, jiwanya itu tenang, kemudian kembali kepada Tuhannya itu dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Fajr. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.